Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum anatomi hewan, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai amfibia dengan menggunakan preparat yaitu Rana SP. Selamat menonton. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri beserta dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Asrilia Purwanti NIM 6, saya sendiri Nur Safit Rahmawati NIM 7, selanjutnya Fariska Nurul Utami NIM 8, dan yang terakhir Kafa Aizani NIM 9. Sistem respiratorium pada ranah SP. Sistem respiratorium atau sistem pernafasan pada ranah SP dapat dilihat apabila ranah SP dibedah secara seksio. Nah, setelah dibedah secara seksio, maka akan terlihat bagian-bagian atau organ-organ yang terdapat pada ranah SP pada sistem pernafasan hewan. Seperti yang terlihat pada gambar, panah 1 atau panah A merupakan 5 glotidis, digunakan sebagai penghubung antara rongga mulut dengan paru-paru. Panah yang kedua atau panah B merupakan larynx, yang digunakan untuk mencegah benda asing masuk ke dalam sistem pernafasan. Yang ketiga atau panah C merupakan bronkus, di mana bronkus merupakan cabang dari batang tenggorokan. Dan yang keempat atau panah D merupakan pulmo atau paru-paru, di mana merupakan organ dari sistem pernafasan ranah SP itu sendiri. Sistem pernafasan pada ranah SP menggunakan dua macam organ. Yang pertama, integumen atau kulit, di mana digunakan ranah SP pada saat hidup di air. Dan yang kedua, menggunakan paru-paru atau pulmo. Pernafasan pulmo dimulai dari udara masuk ke dalam nares anteriores, lalu akan dibawa ke vakum nasi, selanjutnya akan dibawa ke nares posterior dan ke vakum oris, dan selanjutnya dibawa lagi ke laring dan ke bronkus dan akan berakhir pada pulmo atau paru-paru pada ranah SP itu sendiri. Fase-fase pernafasan pulmo dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu fase aspirasi. Nah, dimulai pada saat mulut menutup lalu submandibularis mengalami relaksasi dan sementara itu musculus sterniodeus berkontraksi. Akibatnya, rongga mulut membesar, dengan demikian memungkinkan udara masuk melewati nares anteriores. Yang kedua yaitu fase inspirasi, di mana bila nares tertutup oleh suatu pulpa, kemudian diikuti dengan kontraksi musculus submandibularis dan juga diikuti terjadi kontraksi pada musculus geniodeus, maka akan mengakibatkan vakum oris mengecil dan udara masuk melalui glotis ke laring dan kemudian masuk ke pulmo. Dan yang ketiga, fase ekspirasi. Nah, pada fase ini ada dua macam fase. Fase yang pertama, fase bila submandibularis relaksasi, yang diikuti musculus sterniodeus kontraksi, dan sementara itu otot-otot perut juga berkontraksi, mengakibatkan udara pulmo menjadi keluar. Nah, fase yang kedua yaitu bila glotis menutup, lalu nares terbuka dan musculus submandibularis kontraksi diikuti dengan kontraksi musculus geniodeus, mengakibatkan vakum oris menyempit dan udara keluar. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler. Di dalam sistem kardiovaskuler terdapat beberapa bagian, seperti gambar di samping kanan tersebut. Tanda panah nomor 1 adalah arteria carotis externa. Tanda panah nomor 2 adalah arteria carotis interna. Tanda panah nomor 3 adalah arcus aorta. Tanda panah nomor 4 adalah cor. Tanda panah nomor 5 adalah truncus arteriosus. Tanda panah ke-6 adalah anteria pulmocutanea. Sedangkan tanda panah ke-7 adalah arteria pulmonalis. Selanjutnya adalah fungsi dari sistem sirkulatoria sanguinis. Yang pertama adalah mengangkut oksigen dan CO2 antara alat pernafasan dan jaringan. Yang kedua adalah mengangkut sari makanan dari traktus digestivus atau dari tempat penimbunan ke jaringan. Yang ketiga adalah mengangkut sisa makanan ke tempat pembuangan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah mengangkut hormon dari glandula endokrin ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah alat peredaran darah. Alat peredaran darah terdiri atas cor dan vasa atau arteria dan vena. Cor terbungkus oleh perikardium dan memiliki bentuk konus atau kerucut dengan pucuknya apex cordis. Di dalam cor terdapat dijumpai. Yang pertama adalah atrium. Pada cor terdapat dua atrium, yaitu dextron dan sinistom. Keduanya dipisahkan oleh sekat yang disebut septum anteriorum. Atrium memiliki dinding tipis dan terletak di kor bagian kranial. Yang kedua adalah ventricle. Ventricle terletak di caudal atrium
dan memiliki warna lebih muda daripada atrium. Yang ketiga adalah truncus arteriosus. Truncus arteriosus merupakan pangkal dari arteri yang keluar dari cord. Pangkal yang dekat dengan cord disebut conus arteriosus atau bulbus cordis. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah sinus venosus. Sinus venosus memiliki kantung berdinding tipis, memiliki bentuk seperti segitiga yang menampung darah dari 3 pembuluh darah besar yang masuk ke atrium dexter. Yang selanjutnya ada vasa. Vasa terdiri dari arteria dan vena. Yang pertama ada arteria, berasal dari truncus arteriosus. Terdapat cabang ke kanan dan ke kiri, kemudian masing-masing bercabang menjadi 3. Ada arteri carotis communis, arcus aorta sepasang, dan arteri pulmocutane. Yang kedua ada vena. Vena rana ada 3 macam, yaitu vena masuk ke atrium dextrum, vena masuk ke dalam atrium sinistrum, dan vena masuk ke dalam sistem porte. Selanjutnya sistem nervosum. Sistem nervosum rana dibagi menjadi 2, yaitu sistem nervosum sentral yang terdiri dari ecophalan dan medula spinalis. Sistem nervosum papiherium yang terdiri dari nervi cranialis dan nervi spinalis. Ecophalan tersimpan dan dilindungi tulang kepala atau kranial dan terbungkus oleh 3 lapisan selaput otak antara lain. 1. Endoracis menempel langsung pada kranium. Yang kedua durameter terpisah dengan endoracis oleh ruang spatium epidur. Yang ketiga piameter yang terpisah dari durameter oleh ruang spatium subdur. Ensephalon rana facies dorsalateralis akan tampak 5 bagian. Yang pertama ada lobus olfactorius, berasal dari telencephalon di sebelah kranial. Masing-masing lobus mengeluarkan nervus olfactorius menuju ke alat pembau. Yang kedua ada hemisperium cerebri, sepasang di sebelah caudal lobi olfactori, berasal dari diencephalon. Kedua lobi dihubungkan oleh komusura anterior dan di sebelah kaudalnya terdapat epiphysis atau glandula pineal. Yang ketiga ada mencephalon sepasang. Bagian dari mencephalon yang menjadi pusat nervus opticus disebut lobus opticus. Yang keempat ada cerebellum, berasal dari bagian dorsal metencephalon dan sangat sempit. Yang kelima ada medulla oblongata, berasal dari bagian ventral metencephalon dan mencephalon. Ensephalon facies basalis akan terlihat lobi olfactori, hemisperium cerebri, sciama nervi optici, tuber cinereum, dan crura cerebri. Selanjutnya di sebelah kiri saya terdapat sistem nervosum, cranial nervous. 1. Olfactory, 2. Ophthalmic brain of trigeminal, yang ketiga patrihemic, yang keempat optik, yang kelima oculomotor, yang keenam facial, yang ketujuh trigeminal, yang kedelapan abducens, yang kesembilan facial dan auditory, yang ke-10 yaitu glossopictogeal. Yang nomor 11 sampai nomor 20 yaitu spinal nervous. Yang ke-21 yaitu sciatic nervous. Yang ke-22 yaitu filum terminal. Yang ke-23 sympathetic nerve cord. Yang ke-24 sympathetic ganglion. Yang ke-25 ramus communis. Yang ke-26 spinal cord, yang ke-27 hypophysis, yang ke-28 infundibulum, yang ke-29 pectorali, yang ke-30 optic loop, yang ke-31 optic class sisma, yang ke-32 cerebral hemisphere, yang ke-33 olfactory loop, 35 efebal. Yang terakhir ada sistem nervosum perifericum. Sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu nervi cranial dan nervi spinalis. Nervi cranial ada 10 pasang berpusat pada ensephalon. Yang kedua, nervi spinalis ada 10 pasang berpusat pada medulla spinalis, keluar dari kanan kiri vertebrata.
Sekian dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.